Terima kasih Bapak, Ibu, semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat, ibadah dan membawa berkah bagi kita semua. Menginjak acara inti, kita langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Linda untuk presentasi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Linda yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif. Untuk penyegaran, bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Apakah bahagia? Alhamdulillah. Baiklah, untuk pemaparan kali ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif, yaitu pemahaman dan penerapannya di sekolah. Nah, sebelum kita memulai, di sini saya akan memaparkan tentang kesepakatan kelas, yaitu yang pertama, peserta aktif dalam kegiatan, yang kedua, menghormati pembicara dan peserta lain, yang ketiga, menjaga kebersihan kelas, yang keempat, tetap di dalam ruang sampai kegiatan selesai. Jika memang kesepakatan kelas ini ada yang perlu ditambah, mungkin ada usulan dari Bapak Ibu. Apa ada yang mau ditambah? Apa sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Nah, baik, untuk sekarang kita ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu, untuk penyegaran, merefresh otak. Jadi kita agar tetap senang dalam acara ini, kita bahagia. Bagaimana, apakah kita masih fokus apa tidak? Nah, di sini ada tebak gambar. Coba Bapak Ibu lihat ada apa gambar di sini? Mungkin ada yang mau nebak? Terus? Orang duduk. Jadi apa? Untuk ini biasanya untuk tebak gambar itu ada dua kata, karena ada dua gambar. Dua kata. Rumah sakit. Coba kita lihat apa benar? Iya benar. Terima kasih Ibu Linda. Berarti fokus ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada gambar balon, ada stang, ada angka. Mungkin Bapak Ibu bisa menebak. Ada yang bisa menebak? Monggo, silakan maju. Loh. Lontong sayur. Lontong sayur. Alhamdulillah, ternyata. Coba kita lihat. Iya benar. Kalau ada lontong sayur ini, apa yang ada di benak Bapak Ibu ya? Makan. Iya. Kayaknya ini sudah jam rawan ya. Kita makan ini. Ya. Nah, diseminasi budaya positif itu, di konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari pada konsep inti budaya positif itu ada 8 elemen yang harus kita ketahui. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Ada pemantik. Coba di gambar ini apa itu yang tertera di gambar ini? Gambarnya apa? Ya, menggenggam tangan.
Ibu lakukan? Mau dikasih apa tidak? Tapi coba pikirkan ketika itu apa yang kita genggam itu hal yang kita sayangi, hal yang kita cintai, mau dikasih atau tidak? Maskar. Dikasih apa tidak? Bagaimana? Tidak. Ada yang boleh Pak, ada yang mau dikasih atau ada yang tidak? Ya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita. Jadi ketika kita memegang kepalan tangan, entah itu suatu yang berharga atau tidak, ketika orang itu meminta atau memaksa, yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Kalau kita memang mau dikasih, berikan saja. Tapi ketika kita membuat keyakinan bahwa itu barang saya, kita tidak bisa iya memberikan, karena itu hak diri kita sendiri. Pembelajaran dengan paradigma baru menurut Sienkiewicz dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, menuliskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita sebagai guru, sebagai pendidik, di sini ada ilusi guru itu mengontrol murid. Nah, di sini bawa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada yang di bawahnya itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita sebagai guru itu mempunyai kontrol terhadap anak didik kita, terhadap murid kita. Entah itu murid mau dibawa kemana, itu kontrol tetap ada di tangan kita. Apa kita mau memberi dia penguatan, apa kita bisa memarahi, itu ada pada diri kita. Nah, Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah rangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi pada paradigma ini, paradigma baru, sebelum saya mempelajari tentang paradigma baru pada pembelajaran, saya itu lebih menuntut kepada anak, kepada peserta didik, lebih banyak menuntut, tidak pernah menuntut. Jadi arah anak itu mau dikemanakan saya tidak pernah tahu. Nah, dengan adanya paradigma baru ini saya bisa merubah pola pikir saya, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana stimulus respon itu mengatakan realitas kebutuhan kita sama, tetapi kenyataannya pada teori kontrol tentang dunia kebutuhan kita itu berbeda. Jadi setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan bahwa ada anak yang seperti ini, ada anak yang seperti ini, karena mereka punya karakteristik yang berbeda. Jadi bagaimana kita sebagai guru memberikan pelayanan yang berbeda? Kita harus ketahui perbedaan karakteristik anak itu bagaimana. Semua orang melihat hal yang sama bentuknya stimulus respon, tetapi pada teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus punya pandangan yang berbeda tentang dunia, tentang anak didik kita. Untuk stimulus respon yang selanjutnya, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi pada teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ketika di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi kita
kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Maksudnya di sini tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Semua kita memiliki kemenangan masing-masing. Jadi bagaimana caranya kita mendidik anak itu memiliki kemenangannya terhadap menggapai cita-cita mereka, terhadap menggapai dunia. Nah, disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang memiliki arti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dilakukannya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, Bapak Ibu, coba ketika kita memberikan sesuatu kepada murid, itu baik atau tidak? Kamu, contohnya seperti ini, kamu harus belajar, kamu harus mendapatkan nilai yang baik, nanti ibu kasih hadiah, itu baik atau tidak? Baik ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang ada pada dalam diri sendiri. Jadi ketika kita memberikan disiplin kepada anak, kamu jangan telat. Misalkan anak itu tidak boleh telat, tapi ketika kita berbicara kalau kamu tidak telat, ibu kasih hadiah. Nah, lalu selanjutnya apa ketika kita tidak memberi hadiah? Anak itu bisa telat lagi atau tidak? Bisa. Nah, berarti di situ apa? Motivasi yang masih ekstrinsik, belum motivasi dalam diri sendiri. Sama ya. Jadi ketika sebenarnya untuk reward atau hukuman atau hadiah itu adalah hal yang baik, tapi jangka panjangnya itu tidak baik ke belakangnya, karena anak itu memiliki disiplin bukan karena dia dari dirinya sendiri, tapi karena ada imbalan. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu apa saja Bapak Ibu? Beriman ya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Lalu yang kedua, IBO Primary Youth Program atau PYP. Sikap murid itu yang disepakati adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Untuk yang ketiga, contohnya adalah keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan untuk peserta didik kita. Dimana untuk sekarang ini pada kurikulum Merdeka yang kita tanamkan adalah profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Dimana di profil pelajar Pancasila ini elemen yang ada itu sudah mencakup semuanya. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu adalah aset bangsa dan kita sebagai guru harus memberikan pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi kita harus memberikan pendidikan yang pendidikan itu akan menjadi karakter kuat ketika dia di masa yang akan datang. Kenapa? Tuntutan atau zaman itu semakin besar. Jadi
kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan ya Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi kita pungkiri ya bahwa manusia itu memiliki kebutuhan, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, disayangi, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa anak itu sebagai manusia juga memiliki rasa kasih sayang, rasa ingin diterima. Yang ketiga yaitu adalah penguasaan, di mana harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Jadi anak ketika dia butuh untuk penguasaan, anak itu butuh menjadi pemimpin. Jadi kita tidak boleh sebagai guru tidak boleh merendahkan atau membunuh mimpi-mimpinya, ya. Nah, yang keempat yaitu adalah kebebasan, di mana kebebasan ini mandiri, memiliki pilihan, menginginkan pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan arah dirinya. Jadi anak didik kita itu diberi kebebasan, baik dalam proses pembelajaran. Pembelajaran itu kan tidak hanya dilakukan di dalam kelas ya, di luar juga bisa. Dengan kebebasan anak itu akan lebih senang dengan belajar. Yang kelima adalah kesenangan, yaitu bermain, tertawa, dan antusias. Bapak Ibu bisa kita pikirkan dulu ketika masih zaman kolonial ya, menurut saya apa yang kita lakukan di sekolah. Apakah kita pernah mendengar bahwa ketika kita tidak mengerjakan PR, lalu gurunya, kamu tidak mengerjakan PR, lari ke lapangan? Apa pernah seperti itu? Ya, itu adalah paradigma pembelajaran yang lalu ya Pak Ibu. Jadi sekarang ini kita harus bisa mengetahui kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar anak didik kita itu apa saja. Dengan yang terakhir itu, dengan kesenangan, kita sebagai guru juga bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak itu jadi senang untuk belajar. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Coba Bapak Ibu pikirkan, atau ada yang mau maju. Apa alasan Anda datang tepat waktu di tempat kerja? Mungkin ada yang mau menjawab alasannya apa? Karena misalkan saya kasih contoh, saya datang tepat waktu karena takut dimarahi kepala sekolah. Atau ada yang lain? Yuk, tadi Bu. Oke. Ayo apa? Coba Ibu pikirkan. Misalkan saya kalau datang tepat waktu, nanti murid-murid saya atau bisa kasihan sama murid-murid atau apa? Mungkin ada yang bisa jawab. Karena pekerjaan ini suatu amanah. Karena pekerjaan ini suatu amanah yang kita terima sebagai PNS. Ya, benar, baik sekali. Karena kita mempunyai amanah ya Ibu. Tapi sebenarnya tidak hanya PNS ya Bapak. Jadi semua pekerjaan itu adalah amanah ya. Jadi datang tepat waktu itu adalah amanah. Karena kita sudah dikasih sebuah kepercayaan. Bahkan kepercayaan itu bahkan Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk kita datang tepat waktu ya.
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini pada lebih motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang ada pada diri kita. Kita misalkan tadi seperti jawaban Bapak Ilyas ya Pak ya, karena amanah itu juga merupakan sebuah motivasi intrinsik bahwa kita sudah diberi kepercayaan penuh ya sama Tuhan, bahkan sama anak peserta didik kita. Itu adalah motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi apa yang kita harapkan untuk anak didik kita? Ya inilah motivasi intrinsik. Jadi anak-anak itu ketika ke sekolah, dia ada motivasi, saya mau belajar, saya mau menggapai cita-cita saya, bukan karena dikasih imbalan, bukan juga dikasih karena takut dihukum ya. Jadi kita harus tanamkan motivasi intrinsik itu kepada anak didik kita. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, yang dihukum ini misalkan ketika anak itu terlambat, contohnya anak itu terlambat, kita kan biasanya marah ya Bapak Ibu ya, ketika ada kamu kok terlambat, sudah kamu keliling 10 kali ke lapangan. Nah, itu tidak terencana, tiba-tiba. Jadi kan murid tidak tahu, saya dihukum. Nah, seperti itu. Untuk yang konsekuensi terencana atau disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman. Seperti ini. Kalau kalian misalkan ada anak yang tidak mengerjakan tugas, anak-anak, jika kalian tidak mengerjakan tugas, nanti kalian menulis saya tidak mengerjakan PR 10 atau 100 ya di buku. Nah, itu sebenarnya sudah terencana. Tapi anak-anak itu kan merasa tidak nyaman ya ketika dikasih konsekuensi seperti itu. Dia tidak ada motivasi lagi dalam dirinya. Nah, sikap guru selalu memonitor murid. Ini guru itu misalkan ada anak ketika waktunya pembelajaran, anak itu ternyata ada yang main. Nah, jadi kita sebagai guru, kamu kenapa kok tidak mengerjakan? Itu sudah sebagai monitor. Murid itu juga merasa tidak nyaman karena pada akhirnya anak itu akan merasa terkungkung di sekolah, di kelas itu akan merasa terkungkung. Nah, yang ketiga yaitu adalah restitusi, di mana restitusi itu memproses, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di restitusi ini adalah hal yang paling baik untuk dilakukan karena ketika seseorang atau murid itu melakukan sebuah kesalahan, dia tahu apa kesalahannya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Kita sebagai guru, sebagai pendidik harus menerapkan restitusi kepada peserta didik. 5 posisi kontrol guru. Nah, ini Bapak Ibu, ada 5, yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Coba Bapak Ibu, selama ini dalam mengajar anak-anak, apa yang sering kita lakukan? Posisi kontrol seperti apa yang kita lakukan? Ada yang mau maju untuk menjawab? Apa saya sebagai penghukum misalkan tidak mengerjakan PR, lari di lapangan ya, pembebasan bersalah. Sebagai apa? Mungkin ada pemantau. Ya, ada lagi teman. Ya. Apa ada yang jadi penghukum? Tidak ada? Alhamdulillah. Berarti baik-baik ya Bapak Ibu guru di sini semua ya. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu kasusnya siswa datang terlambat ke sekolah. Sebagai penghukum itu biasanya ada kata-kata atau kalimat yang dikatakan lari keliling lapangan 10 kali. Nah, itu efektif apa tidak? Anak-anak saya terlambat, suruh lari ke lapangan.
efektif apa tidak? Kurang efektif. Nah, di sini untuk posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya seorang ibu yang merasa bersalah itu akan mengatakan, berapa kali ibu harus memberitahu agar kamu tidak terlambat ya. Nah, ini sebenarnya anak itu biasanya dengan kalimat ini, anak itu biasanya akan lebih condong rendah diri. Dia akan merasa lesu kalau sudah berapa kali kamu terlambat. Apa yang dirasakan kepada anak? Anak itu akan merasa kedil. Dia tidak akan merasa semangat. Kayak yang kita tuh didolimi kalau membuat kata-kata seperti ini ya, kalimat seperti ini. Nah, yang ketiga teman. Misalkan ada kalimat, ayo jangan terlambat lagi demi ibu ya. Ini efektif apa tidak? Efektif. Tapi untuk jangka panjangnya efektif apa tidak? Karena ketika kita menjadi posisi kontrol sebagai teman, biasanya anak itu lama-lama akan kalau bahasa Madura yang lama ya, dan lama dia akan tidak ada rasa tanggung jawab, tidak punya rasa kepada gurunya, tidak hormat biasanya kalau terlalu lama kita ada di posisi kontrol sebagai teman. Nah, yang keempat, pemantau. Biasanya kita gunakan kalimat, kamu tahu kan jika terlambat sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini efektif apa tidak? Efektif ya. Tapi ketika kita jadi pemantau, anak-anak itu biasanya dia di saat dia melakukan kesalahan, dia akan mengulangi lagi. Jadi tidak ada cara menyelesaikannya bagaimana. Nah, yang kelima ini adalah manajer. Di manajer ini menggunakan kalimat, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, pada posisi manajer ini, ketika anak membuat sebuah pelanggaran atau kesalahan, kita sebagai pendidik itu akan memberikan apa alasan anak itu terlambat. Ya, kenapa kamu kok terlambat? Apa kamu dengan melakukan itu pernah melakukan kesalahan atau tidak? Pasti anak itu akan merasa mengakui kesalahan. Nah, kita juga harus memberikan alasan kepada anak bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu. Nah, dengan cara kita menjadi posisi kontrol manager, kita sebagai guru akan memberikan efek yang baik untuk motivasi anak tersebut, yaitu motivasi intrinsiknya. Karena pada dasarnya ketika kita menjadi seorang manajer, anak itu akan berusaha menjadi anak yang bertanggung jawab, menjadi anak yang disiplin. Jadi ketika dia melakukan perbuatan baik ataupun yang tidak baik sekalipun, dia akan tahu apa yang harus dilakukan, apa yang ketika membuat kesalahan, apa yang harus diperbaiki dari kesalahannya. Itu akan berdampak sangat panjang kepada masa depannya. Karena motivasi yang ada itu sudah motivasi intrinsik. Dia tidak akan melakukan sesuatu karena ada imbalan, karena atau takut dengan gurunya. Nah, sebaiknya Bapak Ibu pada akhirnya hanya inilah posisi manajer yang kita terapkan kepada anak didik kita. Nah, coba Bapak Ibu di sini kita bertanya ya, posisi kontrol apakah aku? Patuhi aturan sayang, awas. Ini posisi kontrol apa? Dimana di posisi kontrol itu ada pemarah, ada merasa bersalah, ada teman. Posisi kontrol sebagai pemantau dan posisi kontrol sebagai manajer. Ketika kita mengatakan patuhi aturan sayang, awas. Posisi kontrol apa?
memberitahu kamu ya, kok kamu kayak gitu sih? Itu pembuat merasa bersalah. Kita memberikan kalimat yang rendah dengan tingkatan yang rendah, tapi dia justru akan memberikan efek yang tidak baik. Jadi anak itu akan selalu merasa rendah diri ketika kita ada di posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ini nih, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Posisi kontrol apakah ini? Teman. Ketika kita selalu membuat kalimat seperti ini, apakah efektif untuk jangka panjang kepada anak didik kita? Tidak, ya. Nanti cenderung anak-anak itu akan menjadi manja. Ya. Kalau bahasa Maduranya patenan, jadi buru-buru saya bersihan. Nah, itu sebenarnya tidak baik ya untuk jangka panjangnya. Kalau kalimatnya sudah baik, kita memberikan kalimat yang halus kepada anak-anak, tapi ternyata efek panjangnya itu tidak efektif sama sekali. Nah, lihat ini, apa yang telah kamu lakukan? Posisi kontrol apa? Memantau. Ya, misalkan sepatu anak-anak tidak pakai sepatu hitam. Kenapa tidak pakai sepatu hitam? Nah, itu sudah merupakan pemantau ya. Jadi kita itu sebagai guru harus menyadari, harus menggunakan posisi kontrol ini sebagai apa. Nah, di sini apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Ini posisi kontrol sebagai ketika kita misalkan seperti ini. Ketika anak itu tidak memakai sepatu hitam, contohnya, kenapa kamu tidak pakai sepatu hitam? Nah, anak itu akan pasti membuat alasan. Nah, apakah kamu itu tidak merasa bersalah? Nah, seperti itu. Dan pasti nanti ada anak-anak itu akan menjawab, iya Bu, saya merasa bersalah. Nah, ketika kita sebagai manajer pasti akan menerapkan kalimat, setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Nah, kesalahan itu bisa kita perbaiki. Biasanya Bapak Ibu, di sekolah, di kelas kita itu kan biasanya membuat keyakinan kelas ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas terlebih dahulu ya di kelas. Nah, kita sebagai posisi kontrol ini, apa yang kita yakini itu ada berada pada posisi kontrol sebagai manajer, di mana posisi kontrol manajer itu kita menanyakan kembali keyakinan kelas kepada anak-anak. Apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar? Apa keyakinan kelas yang tidak kamu taati? Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita menjadi posisi kontrol sebagai manajer, anak itu akan membuat dia menjadi bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Jadi dia juga akan belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah dan memperbaiki kesalahannya. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bapak Ibu kan tentunya setiap kita awal pelajaran baru biasanya membuat keyakinan kelas ya, bersama anak-anak, bersama murid. Ayo anak-anak, kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sebenarnya untuk apa sih? Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi, ketika kita membuat keyakinan kelas, di sini misalkan siswa, nanti anak-anak itu dikumpulkan ya Bapak Ibu. Ayo anak-anak, kita membuat keyakinan kelas. Apa yang pertama? Misalkan ada yang nyeletuk,
daya ingatnya juga terbatas. Jadi dibuat dengan cara singkat. Misalkan datang ke papaku. Nah itu kan sudah ingat ketika kita menanyakan keyakinan kelas anak, apa keyakinan kelas yang kita buat? Datang ke papaku bu. Nah itu ya. Terus yang kemudian dibuat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Contohnya misalkan pembagian tiket seperti itu ya. Jadi kondisi kelas kita kan hanya kita sendiri yang tahu kondisi kelas seperti apa. Nah, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu semua anak pada kelas kita harus dilibatkan, atau mungkin kita bisa membuat lotre ya. Jadi tidak boleh ada dominan. Anak itu misalkan ada anak sih yang sebenarnya kadang dia bisa berbicara, bisa punya pemikiran, tapi dia takut. Nah kita bisa lewat curahan, lewat tulisan. Ada ya seperti itu. Anak itu sebenarnya mampu untuk bicara, untuk mengacungkan tangan saja mampu, tapi terkadang takut gitu loh. Nah kita bisa berkeyakinan kelas itu dengan cara menulis, dengan cara lotre seperti itu. Nanti kita diatur untuk membuat keyakinan kelasnya di kelas masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana ketika kita sebagai seorang guru tentunya akan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang didapat. Dan itu pun pasti akan tidak kita pungkiri bahwa itu setiap hari Bapak Ibu ya, pasti ada masalah. Nah, masalah itu yang kita hadapi terhadap peserta didik itu bisa kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu ada yang pertama, yaitu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contoh kalimatnya untuk yang menstabilkan identitas. Ketika seseorang atau murid kita melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan, kita bisa membuat kalimatnya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, bisa juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika anak itu pertama kali kita ucapkan dengan menstabilkan identitas, anak itu akan merasa tidak intinya tidak rendah diri, tapi dia sadar bahwa oh iya saya merasa bersalah, tapi dengan konteks yang positif. Nah, lanjut setelah itu kita baru menggunakan validasi tindakan yang salah. Nah, ketika anak itu ada salah satu anak
Nah, di sini menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi dengan menstabilkan identitas kan kita bisa membuat anak itu akan merasa saya bisa menyelesaikan ini. Jadi di sini contoh kalimatnya bisa kita gunakan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, ada lagi, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Biasanya kalau seperti ini ada anak yang bertengkar ya. Nah, itu kita tidak boleh condong untuk menyalahkan satu orang saja. Kita harus mencari solusi bagaimana siapa yang salah tidak kita boleh. Kita tidak harus mencari siapa yang salah, tapi mencari solusinya. Nah, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu kan sudah menstabilkan identitas anak ya. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan itu dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Bisa kita gunakan kalimat padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, di validasi tindakan yang salah ini, anak itu diberikan penguatan bahwa dia itu sebenarnya bisa melakukan kesalahan yang lebih dari itu. Tapi kan harus anak dengan kita memberikan kalimat-kalimat validasi ini, anaknya itu akan cenderung tidak, saya tidak mau lebih kesalahan ini sudah kesalahan yang sangat besar gitu. Kalau dengan validasi tindakan yang satu, anaknya itu tidak akan melakukan lagi. Oh iya, ini saya misalkan dalam hatinya seperti ini. Iya, ini saya adalah perbuatan yang salah. Saya tidak akan melakukan kesalahan yang lebih besar lagi. Nah, itu adalah bagaimana cara penerapan pada validasi tindakan yang salah. Nah, yang ini menanyakan keyakinan. Di mana menanyakan keyakinan itu menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, bisa kita gunakan kalimat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah menanyakan keyakinan. Di mana dengan menanyakan keyakinan kita bisa memberikan anak itu termotivasi dengan hal-hal yang mereka yakini bahwa ini baik apa tidak ya. Ketika tadi kita membuat keyakinan kelas itu kan harus didasari dengan keyakinan dirinya sendiri. Apa sih yang baik, apa sih yang harus dilakukan di kelas. Nah, jadi ketika ada pelanggaran yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kita ingatkan lagi kepada anak didik kita. Ini adalah contoh video di mana saya menerapkan segitiga restitusi. Sebentar Bapak Ibu ya, saya next. Ready?
Bapak Ibu, di sini murid saya itu bernama Mirza. Dia itu dalam 1 minggu itu ternyata 3 kali melakukan yang pernah melakukan kesalahan, yaitu sering terlambat. Nah, saya tanyakan, kamu Mirza, Ibu perhatikan Mirza itu sering datang terlambat ya? Nah, Mirza menjawab, iya Bu. Berapa kali kamu merasa kamu sering terlambat? 3 kali Bu. Nah, saya memberikan penguatan, wah ternyata banyak sekali ya Mirza, dalam 1 minggu itu terlambatnya 3 kali. Nah, lanjut saya menggunakan menstabilkan identitas. Saya bilang kepada Mirza, setiap orang itu pasti pernah punya kesalahan. Ibu pun juga pernah terlambat. Nah, tentunya setiap ibu itu terlambat, kamu itu terlambat, ada alasannya. Ketika saya tanyakan, iya Bu. Nah, apa alasan kamu sering datang terlambat? Mirza menjawab, saya tidur malam. Jam berapa kamu bangun? Jam 12. Ternyata tidurnya malam. Akhirnya saya jawab, nah ternyata malam ya, kok bisa malam? Apa yang kamu lakukan ketika sore hari? Main game online. Ternyata anak itu mainnya game online sampai lupa waktu, pulangnya sampai tidurnya jam 12. Nah, lanjut kemudian saya bilang kepada Mirza, ketika kamu membuat ketika kamu melakukan kesalahan, apakah kamu ada alasan untuk memperbaiki? Seperti itu saya. Iya Bu, kamu tahu kan konsekuensinya kalau tidur itu terlalu malam? Iya Bu, saya tahu. Tanya Mirza. Kemudian dia saya menanyakan lagi, lalu apa selanjutnya jika kamu tidak ingin terlambat? Saya tidak akan tidur malam Bu, saya tidak akan main game online. Nah, itu jawabannya Mirza. Ternyata Mirza menyadari ya, kesalahannya itu adalah salah satu dari validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian saya menanyakan keyakinan kelasnya. Ketika itu sebelum awal pembelajaran, ketika tahun ajaran baru, saya bersama anak-anak itu membuat keyakinan kelas. Yang poin pertamanya adalah datang tepat waktu. Nah, saya tanyakan kepada Mirza itu, Mirza, kamu tahu tidak bahwa kamu pernah bersama teman-teman membuat keyakinan kelas? Iya Bu. Apa keyakinan kelas yang telah kamu yakini, yang kamu langgar hari ini? Ternyata dia ingat, datang tepat waktu. Nah, jadi dengan seperti itu adalah merupakan sebuah penerapan dari segitiga restitusi. Anak ketika membuat kesalahan tidak kita jas, kita tidak menghukum, tapi kita memberikan penguatan. Bagaimana anak itu menyelesaikan masalah, bagaimana anak itu menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, dari pemaparan ini apakah ada yang mau ditanyakan? Monggo, mungkin ada yang tidak dimengerti dari tadi yang saya paparkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baiklah. Nah, jadi semua ya Bapak Ibu ya, yang bukannya saya mau menggurui, tidak, karena intinya saya di sini juga sama-sama mau belajar, mau berbagi apa yang saya dapatkan. Nah, dari pemaparan yang tadi saya paparkan, yaitu kita membuat kesimpulan bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol, di mana seorang guru itu harus menjadi among, harus menjadi menuntut anak, bukan menuntut, yaitu sebagai manajer untuk menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Karena ini adalah
Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Semoga ini bisa bermanfaat dan kita semua mendapatkan barokah dan manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.